Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin pembahasan Intan Pariwara kelas 12. Masih di bab substansi genetik dan pewarisan sifat, asesmen akhir semester 1, part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 16. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari asesmen akhir semester 1 nomor 1. Ini agak unik ya soalnya ya. Ini memang soal-soal tipe soal AKM. Jadinya biasanya memang ada kayak infografik atau bacaan. Terus kita disuruh jawab soal, kadang soalnya mencocokkan atau pilihan jawaban benar salah seperti itu. Ini untuk nomor 1, berdasarkan infografik tersebut, pasangan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan jawaban di kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis. Nah, di sini udah ada bacaan tentang apa ini? Polifenol oksidase. Oh, bisa mengkatalisis oksidasi polifenol menjadi quinon. Quinon dapat menjadi pigmen melanoidin saat terpolimerisasi. Pigmen ini memberi warna coklat pada buah dan juga sayur. Nah, ini berarti reaksi kimia-kimianya ya, info detailnya seperti apa. Jadi ini tergantung kejelian kalian sebenarnya. Kalau soal semacam ini itu tergantung kejelian kalian dalam memahami infografik yang sudah disajikan. Oke, yang nomor 1 yang pertama, produk hasil oksidasi polifenol itu apa? Jadi produknya adalah si quinon ya. Quinon. Jadi kita tarik garis ke sini. Enzimnya yang terlibat apa? Ada si PPO. PPO itu polifenolnya itu tadi ya. Lalu yang kedua, zat warna yang menyebabkan pencoklatan pada buah dan sayur. Apa nih? Ya melanoid lah. Kan tadi udah ada. Bacaannya ada. Melanoid. Kemudian nomor 3, zat yang dapat bereaksi dengan quinon untuk menghasilkan zat yang tidak berwarna. Ini ada si sulfit. Bisa kalian temukan di bacaannya. Sulfit. Jadi senyawa sulfit itu dapat bereaksi dengan quinon, bisa membentuk zat yang tidak berwarna sehingga bisa mencegah pembentukannya melanoid. Di bacaan sebelah mana? Tadi udah jawab duluan, makanya sekarang lupa nih tadi ada di mana lagi. Oke, lanjut di nomor yang terakhir. Zat yang dapat bersaing dengan substrat enzim polifenol oksidase untuk berikatan pada sisi aktif enzim tersebut. Nah, ini zat apa? Dia adalah si garam. Makanya digambarkan ini. Kemudian garam ya dapat memperlambat pencoklatan. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Berdasarkan infografik, kofaktor penyusun enzimnya adalah kofaktornya itu si ion tembaga ya. Jadi salah satu komponen penyusun enzim itu gugus prostetik atau disebut dengan komponen non-protein. Nah, gugus prostetik ini dapat berupa senyawa koenzim ataupun kofaktor. Kalau koenzim itu senyawa organik, sedangkan kofaktor itu ion logam. Pada struktur PPO dalam infografik menunjukkan adanya ion tembaga, yaitu biasanya yang bentuknya Cu2+. Nah, bisa kalian lihat tuh di infografiknya. Dia termasuk ion logam, jadinya dia termasuk ke dalam kofaktor enzim. 3. Berdasarkan infografik, asam sitrat berfungsi sebagai bla 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 enzim polifenol. Berilah tanda centang. Jadi si asam sitrat itu berfungsi sebagai inhibitor non-kompetitif. Ada di bacaannya ya. Inhibitor non-kompetitif itu apa? Inhibitor non-kompetitif itu inhibitor yang melekat pada sisi tidak aktif enzim atau disebut dengan sisi allosterik. Nah, kalau si inhibitor non-kompetitif ini menempel, maka akan menyebabkan sisi aktif enzimnya berubah bentuk. Sehingga si substratnya nggak bisa masuk deh. Ini udah sih pembahasannya sebenarnya di soal-soal yang awal-awal dulu. Cuma ini memang karena bentuknya seperti ini mungkin kalian mikir, aduh susah banget soalnya. Nomor 4, berdasarkan infografik tersebut, jawablah pertanyaan pernyataan berikut dengan tanda centang. Ya. Nomor 1, pertanyaan nomor 1, apakah kurang besar, kurang besar, bentar. Besarin aja sekalian. Aduh.
jadinya macet lagi. Bentar. Ini kelihatan lebih besar gitu. Nah, apakah melanoidin merupakan polimer dari polifenol? Bukan ya. Polifenol atau PPO itu tadi adalah enzim yang terlibat dalam pencoklatan buah dan juga sayur. Dia mengoksidasi fenol menjadi kuinon yang dapat menjadi pigmen melanoidin saat terpolimerisasi. Jadi melanoidin itu merupakan polimer dari kuinon. Bukan dari polifenol ya, dari kuinon. Apakah reaksi kimia yang dikatalis enzim polifenol oksidase membutuhkan oksigen? Iya, butuh oksigen. Kenapa? Karena di reaksinya itu sudah ada nih di reaksinya. Kalau kalian lihat, coba dilihat infografiknya. Bentar, naikin. Lah, infografiknya kan ada di yang soal sebelumnya tadi yang lembar pertama. Nggak ada berarti. Ini polifenol. Kalian cek aja di LKS masing-masing ya. Ini ada dirubah menjadi plus quinon maksudnya. Plus quinon. Ini akan menjadi pigmen si melanoidin. Ini plus ya harusnya. Nah, ini ada tambahan oksigen di sini kecil. Jadi ada kok di LKS kalian, bisa dibuka aja ya. Yang nomor 3, apakah dengan menghambat aktivitas enzim polifenol, oksidase dapat mencegah pencoklatan pada buah dan sayuran? Iya. Karena PPO itu enzim yang terlibat dalam pencoklatan buah dan juga sayur. Kalau PPO-nya mengoksidasi fenol menjadi kuinon, maka kuinonnya menjadi pigmen melanoidin saat terpolimerisasi. Jadi pigmen ini akan memberi warna coklat pada buah dan juga sayur. Jadi untuk mencegah itu sih. Apakah meletakkan buah dan sayuran di tempat terbuka bisa mencegah pencoklatan? Tidak bisa ya. Karena salah satu cara untuk mencegah pencoklatan pada buah adalah dengan membatasi paparan oksigen. Jadi yang utama itu caranya membatasi paparan oksigen. Dengan menempatkan buah dan sayur pada wadah yang tertutup atau kedap udara. Karena tadi nih, untuk ubahnya ini tadi, untuk menjadi melanoidin itu dibutuhkan oksigen. Maka kita mencegah adanya oksigen. Kita lanjutkan nomor 5. Berdasarkan infografis tersebut pernyataan yang terkait dengan struktur ATP. Oke. Ini dibacaannya ya. Oh, mengenal ATP molekul penting metabolisme. ATP ini merupakan senyawa yang tersusun atas tiga komponen utama yaitu nitrogen, adenin, gula ribosa dan juga rantai trifosfat. Kan adenosin trifosfat tuh. Kalian baca aja sendiri. Nah, intinya jawabannya itu pada ATP itu terdapat 2 ikatan berenergi tinggi yang menghubungkan fosfat dengan fosfat. Jawabannya yang A, cuma satu aja. Oke, kita lanjutkan di nomor 6. Untuk nomor 6 ini saat mengalami hidrolisis, salah satu ikatan dari fosfoanhidrida kurang besar tulisannya. Terputus sehingga satu fosfat terluar akan terlepas dan membebaskan energi. Pada kondisi ini ATP akan berubah. Jadi pada kondisi ini saat si ATP itu melepaskan satu ion P-nya, maka dia akan berubah menjadi ADP alias adenosin difosfat. Langsung tulis di sini aja ya, ADP. Nomor 7, berdasarkan infografik tersebut, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang benar atau salah. Proses regenerasi akan membebaskan ATP berenergi tinggi dari pelepasan ikatan ion fosfoanhidrida. Ini salah. Kenapa salah? Karena berdasarkan infografik diketahui bahwa regenerasi atau pembentukan ATP itu kan berasal dari ADP plus P. Nah, proses ini itu membutuhkan energi bebas yang menghasilkan H2O. Selain itu, pada proses ini juga terbentuk ikatan fosfoanhidrida yang menghubungkan fosfat dengan ADP. Jadi bukan.
Yang kedua, ATP akan dihidrolisis menjadi ADP atau AMP untuk memberikan energi saat berlangsungnya proses metabolisme. Ini benar. Kenapa? Saat terjadi proses metabolisme itu kan membutuhkan energi. ATP akan dihidrolisis untuk melepaskan energi yang telah disimpan pada ikatan fosfoanhidrida tadi. Nah, saat satu ikatannya terputus, maka satu fosfat terluar akan terlepas dan membebaskan energi. Saat satu fosfat terlepas, ATP-nya akan berubah menjadi ADP alias adenosin tridifosfat. Nah, dua fosfat akan dilepaskan dan membebaskan energi lagi. Maka pada proses ini ATP akan diubah menjadi adenosin monofosfat alias AMP. Nomor 3, untuk membebaskan energi, ikatan fosfoanhidrida antara fosfat dan ribosa akan terlepas. Ini salah. Kenapa? Karena pada proses metabolisme justru butuh energi, ATP-nya akan dihidrolisis untuk melepaskan energi yang telah disimpan pada ikatannya. Nah, saat satu ikatan fosfoanhidrida terputus, maka satu fosfat terluar akan terlepas untuk membebaskan energi. Jadi bukan gulanya, bukan ribosanya ya yang terlepas. Nomor 4, pembentukan ATP dan ADP dan P apa itu? P1PI. Kecil banget ya. Dan P1 akan dihasilkan air sebagai produk sampingan. Nah, ini betul. Jadi pada pembentukan ATP yang berasal dari ADP plus P itu akan membutuhkan energi bebas dan juga menghasilkan H2O. Jadi bisa dilihat di infografiknya. Udah di lembar sebelumnya tadi. Udah, kita lanjutkan ke nomor 8. Ini tentang fotofosforilasi oksidatif dan gangguan akibat kegagalan prosesnya. Jadi pembentukan ATP itu kan berlangsung di membran dalam mitokondria melalui sistem transport elektron dan juga kemiosmosis. Kalian bisa baca sendiri. Oh, pertanyaannya nggak ada di sini ya. Pertanyaannya di lembar berikutnya. Ya udah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di nomor 8. Berdasarkan informasi tersebut, pasangkan pernyataan di kolom sebelah kiri dan jawaban di kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis. Nomor 8 itu pasti berdasarkan bacaan ya. Penerimaan elektron hasil oksidasi KH2. Jadi ini disebut dengan kok jadi gini. Bentar. Sitokrom C ya. Lalu molekul yang dibaca oleh protein kompleks 1. Molekulnya ada apa? NADH. Penerima elektron hasil pemecahnya QH2. Molekul yang terbentuk pada proses yang berlangsung di kompleks 5. Ini baru ATP. Jadi semua berdasarkan bacaannya aja. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan protein yang terlibat dalam proses-proses berikut dengan memberikan centang pada kolom di bawah ini. Kolom protein maksudnya. Tuh. Kemosintesis. Kemosintesis itu ada di kompleks 5. Sedangkan pembentukan molekul air itu ada di bagian kompleks 4. Kalian bisa sambil cek di bacaannya. Kalau reduksinya itu ada di kompleks 1 dan juga kompleks 2. Kalau pemindahan ini ada di kompleks 1 dan juga kompleks 3. Nah, ini. Nomor 10, pernyataan yang tepat terkait dengan gangguan neurologis akibat mutasi protein yang terlibat dalam proses fosforilasi oksidatif adalah, jadi yang terlibat untuk nomor 10 itu salah satu gangguan yang disebabkan oleh mutasi ATP sintase maksudnya adalah ataksia. Nih yang nomor 10. Nomor 11, nomor 11 ada di lembar berikutnya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 12. Berdasarkan penggalan informasi tersebut dapat diketahui bahwa biofotovoltaik memanfaatkan, dilihat tanda centang ya. Jadi ini tuh intinya dibacaannya itu memanfaatkan kemampuan alga dalam membentuk karbohidrat dari air dan juga karbon dioksida. Nah, ini jawabannya yang B. Nomor 13, penelitian dari University Cambridge menghasilkan
berhasil memanfaatkan kemampuan fotosintesis alga untuk memberikan daya komputer yang bekerja paling minimum selama setengah tahun. Nomor 14, pernyataan yang tepat terkait dengan penggalan informasi tersebut adalah jawabannya lebih dari satu. Yang pertama adalah sel surya merupakan perangkat untuk memanen energi cahaya matahari. Nah, ini betul. Lalu, listrik yang dihasilkan dari elektron itu selama proses fotosintesis alga. Jadi bisa menghasilkan listrik, lumayan. Udah 2 itu aja, yang lainnya enggak. Apa prospek dari pengembangan biofotovoltaik menggunakan alga oleh ilmuwan yang ada di University Cambridge? Prospeknya apa sih? Jadi untuk prospeknya di sini, prospek itu kan harapan, ya. Prospek itu sama kayak semacam harapan. Jadi harapannya ini ilmuwan itu bisa menciptakan energi yang berasal dari hasil fotosintesisnya si alga. Atau gini aja, Mimin tulis ya. Adanya chip bertenaga listrik dari energi fotosintesis alga yang dapat digunakan untuk perangkat internet masa depan. Keren ya, bisa gitu. Nomor 16, berdasarkan informasi tersebut, genotip keturunan F1 adalah nomor 16 ini apa sih? Oh, dia Linaria ya berarti ya. Linaria marukana. Genotip keturunannya yang ditanyakan. Berarti parentalnya di situ kan A besar, B kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. Gametnya A besar, B kecil, A kecil, B besar. Di F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini fenotip keturunan. Oke, kita lanjutkan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk nomor 17 dan selanjutnya. Nomor berapa ini? Nomor 30 ya kayaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.